Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'murukum innama ya'murukum walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Alhamdulillah, bahwa rasa syukur kepada Ilahi Rabbi senantiasa bertautan dengan perilaku kita, pikiran kita, dan sepak terjang kita, menyertai perjalanan kita sehari-hari sebagai bahagian dari pelaku peradaban itu sendiri. Dan kesyukuran itu senantiasa kita suburkan, kita tingkatkan melalui ketaatan demi ketaatan kita kepada Allah. Fafirru ilallah, kita berlari mengejar rahmat Allah, berlari dalam mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan, meningkatkan kualitas-kualitas ibadah kita. Itu adalah bagian sebagaimana yang kita ketahui, fafirru ilallah, berlari mengejar rahmat dan ampunan Allah. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepadanya lah kita beruswah, uswatun hasanah, suri teladan yang paling paripurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah juga lah yang kemudian memuji baginda Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi, berada dalam akhlak yang tinggi. Perilaku beliau sangat agung. Ditinjau dari sisi manapun, Rasulullah tidak ada celah. Bahkan perilaku mungkin yang dianggap nyeleneh, ya, katakanlah seumpamanya ketika beliau menyuapi seorang pengemis buta di ujung pasar. Kita bila mana mentelaah asar ini, riwayat ini, mungkin kita mengatakan Rasulullah ini
mengerjakan hal-hal yang nyeleneh. Tetapi itu juga kalau kita perhatikan, sungguh di dalamnya ada akhlak yang mulia, ada peradaban yang beliau ingin tunjukkan kepada umatnya bahwa seperti itulah seorang mukmin, seorang yang bertakwa memperlakukan orang yang tidak memiliki kemampuan. Tadi protokol kita juga menyampaikan tentang tema kita pada subuh hari ini adalah masjid sebagai pilar peradaban. Tema ini kita angkat, sengaja kita ketengahkan karena akhir-akhir ini banyak peristiwa yang melewati tempat-tempat yang mulia namanya masjid atau tempat-tempat pengajian. Kemarin yang paling viral itu adalah es teh ya, es teh. Dan itu juga peradaban ya. Kalau kita telisik lebih jauh, sebenarnya itu juga peradaban. Ya. Mungkin kita sudah sama-sama mafhum apa itu peradaban. Peradaban ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adanya perilaku, adanya konektivitas, kegiatan sosial, ya, kegiatan politik, kegiatan ekonomi yang dibingkai dalam satu kehidupan dan menjadilah transaksi, baik itu transaksi positif maupun transaksi negatif. Kalau kita baca tentang literatur peradaban itu, ya adanya saling keterkaitan antara imam atau pemerintah dengan rakyatnya, dan ada aturan yang ditetapkan di sana, dan itulah peradaban. Dan sepanjang perjalanan sejarah manusia itu berhadap-hadapan itu Pak, berhadap-hadapan itu antara peradaban yang mulia dengan peradaban yang di luar dari itu. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Berhadapan-hadapan. Kalau kemuliaan datang itu, kalau hak yang datang itu, maka al-batil itu akan lenyap. Dan masjid itu banyak mewarnai sejarah. Sepanjang perjalanan masjid itu, sengaja kalau kita perhatikan, Allah meneguhkan masjid itu sebagai tonggak atau pilar peradaban Islam itu sendiri. Peradaban tauhid. Dan kita lihat sejarah ya Bapak-bapak sekalian, jauh sebelumnya ternyata kalau kita lihat itu Masjidil Haram menurut jumhur para ulama ya, itu sudah dibangun sejak Nabiullah Adam. Dan Masjidil Aqsa juga sudah dibangun sejak Nabiullah Adam. Bahkan Allah menyediakan khusus bagi para malaikat yang bersujud untuk melakukan ibadah di Baitul Ma'mur. Itu juga peradaban yang kalau kita baca itu, dalam setiap hari malaikat masuk 70.000 ke Baitul Ma'mur melakukan ibadah di sana dan tidak pernah lagi kembali setelah dia masuk. Tiap hari 70.000 malaikat. Kita bayangkan Bapak Saudara,
Berapa banyak malaikat itu ya? 70.000 per setiap harinya datang masuk ke Baitul Ma'mur itu dan tidak pernah lagi keluar selama-lamanya. Itu kalau kita baca hadisnya seperti itu. Tiap hari, kalau kita ini jumlah manusia untuk hari ini berapa miliar ya? Betapa kuasanya Allah itu, subhanallah. Kita nggak bisa membayangkan berapa luas itu Baitul Ma'mur. Sepanjang sejarah Allah ini meneguhkan bahwa peradaban itu bagi seorang yang bertauhid itu dimulai dari masjid. Dan Allah menyiapkan itu, Allah menghadirkan masjid-masjid mulia itu. Terlepas itu memang campur tangan manusia, tapi memang kita perhatikan masjid itu sengaja diadakan untuk tempat melakukan transaksi imaniyah maupun muamalah yang terjadi di dalamnya. Karena sejatinya masjid ini di dalamnya hidup transfer nilai. Transfer nilai ini yang kita katakan bahwa apa yang mahal dalam Islam itu? Apa yang begitu mulia di dalam Islam itu sendiri? Kalau kita lihat negara kita atau negara manapun, setiap ada negara mesti ada aturannya, ada undang-undangnya, ada konstitusi yang mengaturnya. Dan undang-undang kita, konstitusi kita itu yang paling tinggi sebagai seorang mukmin ya Al-Quran. Tidak ada lagi. Itulah yang kemudian dicoba ditafsirkan oleh para ulama kita sehingga lahirlah itu Pancasila untuk di negara kita. Dan kelima sila ini bukan kita merasa-rasa bahwa itu adalah hak vetonya umat Islam atau hak prerogatifnya umat Islam, tetapi memang 5 sila ini tidak ada sama sekali yang keluar dari nilai-nilai atau saluran inti dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Gak ada. Cuma dalam perjalanan sejarah ini Pancasila suka dibelok-belokkan, ditafsirkan oleh orang atau rombolan yang tidak bertanggung jawab, orang gelap. Nah, karena kelemahan ulama kita juga terkadang ketika sudah sampai pada tahapan berhasil mengantar pemimpin itu ke tampuk kekuasaannya, para ulama ini kembali ke barak katanya. Para kiai-kiai kita itu, para ustadz-ustadz kita yang kabir itu, para ulama-ulama kita kembali ke barak, kembali ngurus pesantrennya. Kalau mau lebih jelasnya gitu ya, kembali mereka mendidik majelis-majelisnya, tanpa ada pengawalan yang komprehensif menyeluruh atas seluruh perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang dirasakan umat ini ya siapa yang mengambil dan menerjemahkan serta menafsirkan Pancasila itu sendiri. Ya kalau dulu kita ketahui kan di undang-undang itu ada apa itu tentang sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam itu seyogianya untuk kemakmuran rakyat, gitu kan. Kita kembali bahwa
masjid ini sebenarnya mestinya kembali kita fungsikan sesuai dengan fungsinya sebagaimana mestinya. Ada di dalamnya terjadi proses transfer nilai, proses pembelajaran tauhid. Di dalamnya mestinya kita mendapatkan perilaku-perilaku yang agung, satu sama lain saling ta'liful qulub, saling tersambung hati kita. Itulah akhlak. Proses pendidikan politik harusnya terjadi di masjid, tetapi akhir-akhir ini kita ditakut-takuti dengan kita bicara di masjid itu politik, kita takut jadinya. Ya siapa yang lakukan itu? Ya mereka yang kemudian menerjemahkan Pancasila itu secara tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian kita ini seakan-akan dianggap ini kaum yang radikal. Padahal kalau kita dalami Islam ini, seluruh rangkaian kehidupannya, seluruh rangkaian apa yang diinginkan oleh Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya sengaja saya angkat tadi tentang hukum qisas. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman itu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu tentang qisas. Dan hukum qisas itu kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat kehidupan. Ada kehidupan, Pak. Coba seumpamanya, katakanlah ini naudzubillah ya. Naudzubillah. Ini hukum qisas luar biasa ya kalau kita perhatikan. Katakanlah seumpamanya saya dengan Pak Ridwan Sulaiman berselisih paham dan terjadi saling bunuh membunuh. Saya terbunuh. Ya. Kemudian karena Pak Ridwan ini menguasai hukum, hebat beliau. Ya. Dia pakai pengacara yang handal. Nah, dia sogok itu hakim-hakim. Ya. Dia mainkan semuanya. Dan disumpal orang-orang yang jadi saksi supaya tidak bersaksi sesuai dengan kenyataan. Padahal jelas-jelas itu bahwa dalam waktu dan menit serta detik kesekian hari sekian terjadi pembunuhan dan Pak Ridwan pelakunya. Jelas. Tetapi karena beliau menguasai semuanya itu dan menyumpal semuanya itu, maka tidak terjadilah hukum qisas. Akhirnya kemudian mungkin keluarga saya ini ada ya kepala geng lah ya, kepala preman, jagoan, mungkin Umar bin Khattabnya saat ini, tentu menaruh dendam. Dia bilang kurang ajar ini katanya. Itu saudara saya kecil-kecil dibunuh, kurus-kurus, hadapin saya katanya. Dan itu yang terjadi saat ini kan. Itu yang terjadi saat ini. Hukum begitu mudah dipelintir sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu hukum qisas. Belum tentang hukum-hukum yang lain. Dan Allah nyatakan dalam qisas itu walakum fil qisasi hayah, ada kehidupan. Ada jaminan kehidupan di sana yang mengatur sehingga kemudian kedamaian, kenyamanan terjadi dalam tatanan masyarakat. Tetapi hanya bisa ditangkap hikmah itu oleh ulul albab. Hukum-hukum seperti itu hanya bisa ditangkap hikmahnya oleh orang yang berpikir, kata Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu kata Allah Subhanahu wa taala
ada kehidupan. Wahai ulul albab, berarti kalau orang yang tidak mengindahkan hal ini berarti kaum yang majnun. Nah, kaum majnun ini orang yang nggak bisa berpikir, ODGJ, orang apa tuh? Orang gila ya. Nah, ODGJ. Nah, sudah dikasih perangkatnya dengan baik, dengan jelas, tetapi kemudian tidak dikerjakan dengan baik. Ya. Mungkin kita, wah ekstrim sekali. Lalu di Cina sampai hari ini kan kita ketahui orang yang korupsi tembak mati atau digantung. Cina saja seperti itu. Dan proses transfer nilai ini, proses pembelajaran ini, proses ta'lim wa ta'allum itu terjadi di masjid. Atau katakanlah di pesantren-pesantren juga. Ilmu-ilmu seperti ini kan sudah dibahas, tetapi mentok susah. Kenapa? Karena kita ini boleh jadi bagian dari ODGJ tadi. Orang gila juga. Perangkatnya jelas, Allah sudah berikan aturan-aturannya, kemudian kita innama ya'murul masjidah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Kita ini takut, kata Allah. Kita belum beriman sebenarnya ini. Kalau kita perhatikan, walam yakhsha illallah, iman kita ini masih cetek. Oh, bangun sholat aja kita malas-malasan. Ya. Belum tergugah itu kalau masalah sholat ini ya, belum tergugah kita ini bangun sebelum para timin, Pak RW kita itu sholat. Ya. Iman kita ini masih tanda tanya besar. Kalau kita lihat peradaban yang mengemuka, yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu, Ummi Maktum, ya, ini pembelajaran Ummi Maktum yang seorang buta itu tiba di masjid sebelum azan berkumandang. Dan sejarah juga mencatat, ya, Ummi Maktum lah yang azan pertama kali itu. Sebelum Bilal menggunakan azan, kan ada azan pertama itu kalau subuh, ya, itu Ummi Maktum. Ummi Maktum seorang buta, rumahnya jauh, hampir sayup-sayup saja tuh kedengaran azan itu, hampir bilang nggak kedengaran azan itu, tapi lebih duluan nyampe di masjid. Dan rata-rata imannya para sahabat saat itu seperti itu. Makanya Bilal bin Rabah itu seorang yang budak belia. Jangan diharapkan, jangan disangka ya Pak ya. Mungkin ART kita di rumah itu mungkin ada sarjana kali ya. Ada paling tidak mungkin SMA. Walaupun saya juga SMA ini, saya juga lulusan tapi pondok kan saya. Jangan disangka orang di saat itu bisa baca. Budak saat itu sehina-hinanya orang. Tapi tersentuh Islam Bilal bin Rabah itu melonjak itu. Derajatnya melonjak. Melampaui orang-orang di zamannya. Coba bayangkan. Kenapa itu? Karena tersentuh yang namanya peradaban Islam. Tersentuh wahyu. Tersentuh ilmu. Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya wajar orang-orang seperti Bilal, seperti Ibnu Mas'ud, yang sampai kemudian sahabat yang lain sempat juga menertawakannya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita mengambil gambaran anekdotnya kali ya, mungkin Ibnu Mas'ud waktu itu disuruh manjat apa lah ya. Mungkin kalau saat ini manjat kelapa lah ya.
Ibnu Mas'ud manjat kelapa gitu kan. Tahu-tahu kelihatan betisnya. Mungkin kalau saya pikir-pikir, betis saya ini kan kecil Pak ya. Mungkin Ibnu Mas'ud lebih kecil Bang. Diketawai para sahabat. Apa kata Rasulullah? Hei kalian, jangan sangka. Ini kira-kira bahasa ininya ya. Bahasa intermezzonya ya. Kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dari gunung Uhud. Coba bayangkan. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Timbangannya lebih berat dari gunung Uhud. Ibnu Mas'ud. Tentu beratnya di sini bukan berat ya seperti gaya gravitasi ya, dibuang dari atas ketinggian karena dia sangat berat cepat jatuh bawah. Berat timbangan amalnya, imannya yang mahal. Beliau itu sebelum Rasulullah menyampaikan wahyu baru ada kabar bahwa Rasulullah melakukan ini, menyampaikan ini, mengatakan kalau Rasulullah sudah mengatakan seperti itu pasti benar. Dan bukan hanya sekedar pernyataan bahwa benar, tetapi langsung diikuti oleh para sahabat. Sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'atan. Sampai pada tataran aplikasi Pak. Makanya wajar para sahabat itu semulia-mulianya zaman, semulia-mulianya peradaban. Khairul qurun quruni, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Itu kan kurun zaman, nggak ada kaitannya dengan peradaban. Lah, ada kaitannya. Karena lakonnya jelas, pelakunya jelas, pelaku sejarah ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Peradaban. Dan ada entitas yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, terlahirlah Madinah. Nah, entitas kecil, entitas sebelum kafah ini, ya mesti dimulai dari hal yang terkecil, yakni masjid. Tinggal kembali kemudian kita ini menjadikan masjid ini sebagai maskot. Mungkin kita sudah sering membaca tentang Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih ini seorang penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun. Muhammad Al-Fatih usia 8 tahun sudah hafal Quran. Nah, seorang anak sultan bisa saja meninabokan anaknya, namanya sultan, raja, anak presiden lah saat ini, tapi bukan kayak Fufu Fafa ya. Dari kecil diajarkan Al-Quran. Tentu di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih ada rangkaian kehidupan yang sempurna di sana. Ada bi'ah, ada keluarganya, orang tuanya, ayah dan ibunya. Ada lingkungan kerajaan yang baik. Ada lingkungan keluarga, lingkungan kerajaan yang tersibagah, yang sudah mendapat tilasi perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian ada guru Syekh Samsudin ya, itu namanya Syekh Samsudin, ada di sini Pak Samsudin namanya. Ya mudah-mudahan kita doakan beliau Pak Samsudin itu bisa mengikuti hikayat kehidupannya Syekh Samsudin, gurunya Muhammad Al-Fatih, salah satu gurunya Muhammad Al-Fatih. Beliaulah yang mengajarkan agama kepada Muhammad Al-Fatih sehingga bisa menghafal Al-Quran
di usia 8 tahun. Dan ini dorongan dari keluarganya, dari orang tuanya. Ini luar biasa kalau kita lihat ya dengan anak kita sendiri-sendiri ya masing-masing, betapa tantangan yang berat, istiqomah yang kuat, perjuangan yang kuat untuk menghadirkan anak yang soleh dan soleha itu. Karena kita selaku orang tua ini memang harus mentarbiah diri untuk menjadi seorang pendidik yang istiqomah, menjadi uswah di tengah keluarga kita, anak kita. Dan Muhammad Al-Fatih itu berhasil di usia 8 tahun menghafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal ribuan hadis. Kalau kita udah usia bangkotan gini aja, hafal hadis aja, ya jangankan gitu, mungkin kita hadis untuk makan saja mungkin ya, berdoa untuk makan itu kita kadang lupa ya hadisnya seperti apa. Dan kadang kita mengatakan cukuplah bismillah saja, sudah cukup itu. Ya cukup, bismillah itu cukup. Tetapi rangkaian doa-doa yang kita haturkan itu mewarnai kehidupan kita, meningkatkan iman kita, menyuburkan fafirru ilallah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin jauh kita dengan maksiat. Nah, umur 14 tahun Muhammad Al-Fatih diangkat jadi seorang sultan. Cuman pada saat itu kerajaan Bizantium mau menyerang, sehingga kemudian diambil alih lagi oleh ayahnya dan naik tahta kembali di usia, kalau kita baca itu ya sekitar 20-an lah. Dan di usia 21 tahun lah beliau menaklukkan Konstantinopel. Kalau kita lihat perjalanan kita masing-masing ini, adakah kita ini sudah berhasil mendidik anak-anak kita ini menjadi pribadi yang utuh? Karena pertarungan ini begitu hebat. Ya. Ghazul fikr. Ya. Kemunduran Islam itu paling tidak diwarnai empat hal. Yang pertama, ya, menyebarnya syubhat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma musyabbahat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu ada syubhat. Dan sedikit di antara manusia itu la ya'lamuha katsirun minan nas. Sedikit di antara manusia itu yang tahu mana perkara syubhat. Ya. Kalau sekarang kan kita ini terlalu banyak syubhat. Perkara riba, perkara ini diterjang semuanya. Ya. Apalagi perkara syubhat. Perkara syubhat ini kalau menurut hadis ini itu menjadi dinding. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang raja itu punya batasan negara, batasan wilayah. Dan Allah juga punya batasan. Apa itu? Ya syubhat. Ya. Makanya wajar kadang pesan-pesan ilahiyah itu sulit untuk kita tangkap. Berapa banyak ayat-ayat
dalam Al-Quran itu yang sebenarnya itu ketika kita mendalaminya itu bisa membuat kita semangat untuk fafirru ilallah, kita jadi berleha-leha. Sedikit saja sama tentang zikir. Makanya bagus sekali itu orang yang suka mendawamkan zikir ya. Mungkin bagi yang belum hidup, belum langsung ini, saya juga kadang butuh alat bantu itu ya. Apa tuh? Tasbih itu. Itu pernah saya perhatikan, wah, lumayan bagus juga ini ya. Jadi mungkin kita kadang lupa, eling kata orang Jawa ya, eling. Ada nih, langsung kita putar. Subhanallah, subhanallah. Itu pembantu. Orang yang banyak berzikir, insya Allah dijamin tenang hatinya. Yang keluar dari pikirannya, yang keluar dari lisannya, dan apa yang dilakukan, insya Allah itu hal yang positif. Lebih agung lagi, semuanya itu adalah ajrun. Ada pahalanya di sisi Allah, ada ganjarannya, ada nilainya. Derajat kita semakin naik insya Allah. Walikullin darajatin mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Masing-masing orang itu ada derajatnya. Mungkin takutnya terlalu panjang ini. Jadi saya secara singkat saja bahwa ada 4 hal yang kemudian kenapa Islam ini ya mundur. Pertama karena syubhat, kedua karena dominasi syahwat. Syahwat politik diantaranya. Syahwat politik, kalau kita alhamdulillah di RT 5 khususnya, pemilihan RT aja itu saling dorong-dorong, nggak ada yang mau. Itu syahwat politik juga itu. Tingkatan paling rendah RT. Kalau bukan karena muatan ilahiyah, bukan karena transfer nilai, kalau bukan karena Allah, percuma kita. Ini juga teman semua, saudara semua. Ngapain juga? Kalau bukan untuk menegakkan kalimat Allah, dan itu juga butuh pertanggungjawaban yang besar. Karena nanti di yaumil qiyamah akan ditanya, kepemimpinanmu ketika memimpin RT 5-mu itu ya, berhasil nggak? Ya, berhasil nggak yang Islam itu disuruh masuk ke masjidnya, mempelajari tauhid, mempelajari agama? Ngerti nggak dengan agamanya itu? Itu berat Pak pertanggungjawabannya. Makanya kita ini ngeri-ngeri. Untuk menjadi pemimpin di rumah tangga saja, karena kita nyuruh anak kita enak sholat nak, karena saya takut ini, orang tuamu takut ini, hisabnya sangat berat nanti dia memiliki amat. Dibilang anak kita lah, umi abi aja atau ayah ibunda saja suka telat. Sholat sunat nah, umi abi aja, ayah bunda aja masbuk mulu. Bagaimana masalah sunnah? Nggak pernah saya lihat itu ayah bunda sholat malam di rumah sebagai prototipe, sebagai seorang uswah. Oh begitulah layaknya seorang mukmin, dia menghidupkan malam-malamnya. Maka wajar ada ta'liful qulubnya. Allahumma aslih dzata bainina, saling tersambung itu hatinya karena saling mendoakan di sepertiga malam, di perempat malam, saling mendoakan. Dan kita tidak pernah tergugah kemudian membayangkan ya, bagaimana menyelamatkan saudara kita. Saya membaca ada hadis yang sangat sedih sebenarnya. La yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, kata Rasulullah SAW. Ini harus ada kepedulian kita dengan orang lain.
kita pingin menyelamatkan saudara kita ini dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? La yazalur rajulu yas'alun nasa. Belakangan ini kan merebak banyak ya. Sebenarnya saya nggak enak nyampaikan, tapi nggak apa-apa lah kali. Tidaklah seorang laki-laki datang menghibah kepada manusia, minta sedekah. Ya. Ini kan kayak dia lupa dengan Tuhannya. Harusnya banyak minta kepada Allah. Sampai nanti di yaumil qiyamah dia akan menjumpai wajahnya itu ya hanya ada sekerak daging. Ya. Jadi orang yang banyak menghibah ke orang itu nanti di yaumil qiyamah akan seperti itu. Nah, masjid harusnya mengambil peran ini. Menyelamatkan saudara kita ini agar tidak tersentuh dengan apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Bagaimana masjid kemudian menjadikan ya keberadaannya itu dirasakan manfaatnya oleh umat, masyarakat umum. Mulai dari transfer nilai sampai pada akhlak. Memberikan jalan keluar, problem solving. Maka bersyukurlah kita ini ada kepengurusan baru yang lebih gemuk. Alhamdulillah ada, sampai sekarang ada Dewan Syuro. Masya Allah. Ada Dewan Syuro, ada pengurus harian. Ya, yang tentu saja kita sangat berterima kasih kepada para pengurus, terutama yang senior-senior, yang alim-alim itu membimbing kita, mengarahkan kita agar masjid ini berdaya guna. Sampai ada video itu yang menarik, kalau bisa itu masjid itu membayarkan hutang-hutang jamaahnya. Itu yang menarik. Saya kira bisa juga itu. Bisa juga. Karena sebenarnya saya mau nyumbang, saya sendiri nih mau nyumbang namanya semen. Yang nyumbang semen 1-2 sak. Tapi ketika melihat saudara kita yang didatangi debt collector siang malam, ya, walaupun mungkin saya punya yang tadi 1 sak yang saya mau keluarkan ke masjid, ya mungkin saya bertambah, kasihan tuh saudara saya, dia datangin debt collector siang malam, nggak nyenyak dia tidurnya. Saya sudah mendoakan di subuh hari, di perempat malam, kok dia datangin debt collector, kok saya nggak tergugah untuk membantunya? Mungkin bisa itu. Makanya itu ada masjid di mana itu, di daerah Palangkaraya atau Kalimantan sana, sampai berapa miliar itu? 5 miliar Pak. Per bulan 5 miliar. Dan itu menyejahterakan, ya, menyejahterakan masyarakat, khususnya umat Islam. Ya syukur-syukur bisa menyejahterakan umat yang lain. Karena itu dakwah syiar. Itu lagi tadi pilar peradaban. Orang non-muslim lihat luar biasa ya Islam ya. Dengan itu kan ketertarik Pak. Mungkin boleh jadi kita tidak, kalau mereka kan karena memasakkan, dia saya kasih Indomie biar kamu masuk bisa. Ya, kalau kita enggak lillahi ta'ala saja. Itulah kemenangan sejati peradaban Islam. Kenapa? Semua itu adalah untuk lillah. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Itu yang paling tinggi. Enggak ada lagi yang lain. Kalau kata Pak Prabowo, ya, presiden kita, luar biasa ya. Apa kata beliau? Saya nggak nyari apa-apa lagi. Saya hanya mencari yang untuk rakyat katanya, untuk yang di atas. Coba. Nah, kita orang yang memantik diri sebagai seorang mukmin, tidak peduli dengan keberadaan ini. La yazalur rajulu
yas'alun nasa hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kita nggak peduli dengan saudara kita seperti itu. Waduh. Ada lagi hadis yang lebih ngeri tentang yang seperti ini ya. Man sa'alan nasa, siapa orang yang datang kepada manusia, takatsuran amwalahum, memperbanyak harta, ya, mengumpulkan dari hasil itu. Fa innama yas'alu jamran, maka sesungguhnya dia itu mengumpulkan jamron, bara api. Nah, nanti kata Allah, kata Rasulullah, falyuqattil, maka mintalah sedikit, aw liyaksiran, atau yang banyak. Ngeri ya? Hadisnya ngeri loh. Maka mintalah sedikit atau yang banyak, karena nanti di sana akan disiapkan api yang banyak sesuai dengan permintaan kita itu. Seyogianya kita ini sebagai seorang mukmin, sebagai problem solving, melihat saudara kita dalam keadaan sulit, kita menjadi jalan keluar. Dan masjid ini kita bisa jadikan sebagai prototipe kehidupan yang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kembali lagi kita katakan bahwa semua ini kita lakukan adalah hanya untuk Allah, untuk mencapai ridhonya, bukan untuk apa-apa. Semata-mata olehnya kemudian kita itu, kata beberapa disinyalir bahwa al-Islamu ali waladina, al-Islamu ali, Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak ada peradaban yang paling tinggi selain Islam. Kenapa? Karena boleh jadi ada dua rivalitas, ya, berhadapan-hadapan hegemoninya, tetapi keunggulan Islam itu karena di bawah wahyu dan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.